TOK menolak kasasi dan menyatakan anak dari KW ini adalah biologis dari ya itu ya. Mas R. Reski Ya, langsung disebut. Biar kakak aja gitu. Yang pertama rasanya lega ya, karena ini sudah 2 tahun berjalan dan juga saya mungkin bisa beranggapan yang paling sedih atas putusan ini ya si Ciki. Namun apa daya, karena ini adalah suatu proses pengadilan, maka siapa yang berbuat ya harus berani bertanggung jawab tentunya. Dimana kami sudah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada saudara Rizky, dimana kesempatan yang kami berikan itu adalah kesempatan untuk dia menuangkan semua persoalannya di dalam suatu materi gugatan yang akhirnya diputus oleh pengadilan sampai saat ini pada tingkat kasasi. Walaupun kami sempat tersandung di putusan awal di pengadilan negeri, namun akhirnya putusan tersebut diperbaiki di pengadilan tinggi dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi. Apa konsekuensi dari putusan itu? Jelas bahwa putusan yang diputus oleh Mahkamah Agung itu sudah menjadi suatu norma, yang mana norma itu mengikat para pihak yang ada di dalam gugatan tersebut, sehingga seorang laki-laki yang berjiwa ksatria tentunya harus mematuhi isi putusan tersebut. Namun kami berharap pihak yang dikalahkan ini harus segera melakukan upaya-upaya apa yang kami minta di dalam gugatan, yaitu soal pengakuan dan tanggung jawab. Itu yang paling penting, karena ini berhadapan dengan seorang anak yang membutuhkan semuanya. Lalu terkait dengan jikalaulah nantinya, ini kan putusan sudah inkrah nih, karena putusan kasasi ya, ada suatu upaya-upaya yang sifatnya masih ngeles lah atau masih menunda-nunda, maka ini akan kami anggap sebagai suatu upaya yang menghalang-halangi terjadinya suatu proses penegakan hukum. Ya. Kenapa? Dan ini akan berakibat tidak baik. Tidak baiknya ya, pertama, mereka adalah orang artis yang harusnya menjadi panutan, contoh bagi masyarakat. Bagaimana ketika dia berhadapan dengan hukum, khususnya dari sisi sikap yang baik, patuh pada hukum, taat pada aturan. Nah, hal-hal tersebut tentunya harus dijunjung tinggi. Nah, kemudian tidak perlu lagi kita untuk berdebat soal apakah itu keke, kenapa baru sekarang, kenapa tidak tes DNA. Itu persoalan sudah terjawab semua. Artinya kalau kita tahu bahwa di dalam persoalan hukum itu, semua persoalan hukum itu harus ada akhirnya. Tidak ada persoalan hukum yang berlarut-larut tanpa kapan ini akan selesai. Nah, sekarang kita harus akui ini persoalan sudah pada garis akhir. Jadi tidak pada tempatnya lagi memperdebatkan yang saya sebutkan di belakang tadi. Sikap yang paling baik itu adalah baca putusan, taati amarnya, lakukan yang diminta. Saya pikir itu akan sangat baik untuk dia lakukan, daripada nanti hanya ngeles sana, ngomong ke sini, mencoba berdebat lagi. Saya mungkin hanya bisa mengingatkan lebih baik bagi dia sekarang menutup mulutnya dengan 1 jari daripada nanti dia menutup mukanya dengan 5 jari. Jadi saya pikir kita
hentikan perdebatan ini. Sudah selesai, ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Pihak yang menang akan tetap menghormati pihak yang kalah, dan pihak yang kalah juga harus menunaikan kewajibannya untuk kepentingan si pemenang. Itu mungkin yang dari saya singkat aja Pak, nggak mau banyak-banyak nanti. Kau ini seperti apa kau ini? Ya dari saya kurang lebih sama ya, alhamdulillah ya. Semua yang kita lakukan ini kan tujuannya untuk Keke. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada majelis hakim ya dari Mahkamah Agung yang telah membuat keputusan yang sebenar-benar dan sebaik-baiknya dan mengedepankan persoalan anak ya Bang ya. Artinya mungkin di luar sana kan juga banyak yang punya kasus dan bernasib seperti Keke, tidak diakui, tidak dinafkahi, bahkan dibuang gitu. Kedepannya saya berharap ini menjadikan satu contoh yang tidak segampang itu lagi laki-laki, mohon maaf ya, laki-laki meninggalkan kewajiban terhadap anak. Karena namanya mantan anak kan gak ada, mantan istri, mantan suami itu ada. Dan anak ini balik lagi, dia tidak punya hak untuk memilih dilahirkan dari siapa, memilih siapa yang melahirkannya. Tapi hak anak ini ya, terutama anak saya di kasus ini yang saya perjuangkan untuk itu. Kau merasa perjuangannya kayak terbayar nggak sih? Kan ini usahanya 2 tahun ya, kalau nggak salah kurang lebih 2 tahun ya. Ya kita dihujat, diteror ya Bang, Ya, sama netizen. kami merasa bahwa kemenangan ini semakin indah karena kesulitan yang terjadi kemarin. Ya terima kasih sudah disusahkan. Artinya kami bersyukur. Saya juga belajar banyak dari persoalan Mbak Weni. Saya juga sempat merasakan dibully oleh para netizen, khususnya yang ngefans sama Rizky Ya dan fans garis kerasnya mereka lah. Terima kasih, dan saya tetap komitmen pada perjuangan saya terhadap anak, yang mana sebenarnya persoalan Bu Weni ini membuka tabir banyak sekali, karena Bu Weni ini bisa mengangkat persoalan ini sampai pada wilayah media sehingga bisa terekspos sedemikian rupa.